Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian menuju negeri abadi, di mana pembahasan ini kita ambil dari kitab Al-Jannah wan Nar. Yang lalu telah kita bahas terkait dengan pembahasan bahwa surga itu bertingkat-tingkat dan tingkatannya ke atas sesuai dengan amalan seorang hamba, sesuai dengan sejauh mana amalan seorang hamba semasa di dunia. Semakin bagus amalannya, tentunya juga semakin ikhlas amalannya, maka dia akan menempati tempat yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Ikhwah azallahu wa iyyakum, insyaallah kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan a'la ahlil jannati wa adnahum manzilatan, yaitu posisi penduduk surga yang tertinggi dan penduduk surga yang terendah. Artinya akan dibahas yaitu ada penduduk surga yang menempati tempat yang tertinggi dan juga ada penduduk surga yang menempati tempat yang paling rendah. Ini sebenarnya sudah bisa difahami dari pembahasan sebelumnya. Ketika surga itu bertingkat-tingkat, tentunya ada yang tingkat paling atas, ada tingkat yang paling bawah, dan juga ada tingkat pertengahan. Dan di sini lebih dikhususkan lagi pembahasannya terkait dengan yang tertinggi dan yang terendah. Apa saja yang terkait dengan masalah ini? Sekali lagi, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, konsep pembahasan kita karena ini adalah masalah gaib, maka kita hanya bisa membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan masalah ini. Selebihnya kita tawakuf. Rawa Muslimun min sahihihi fi sahihihi, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab sahihnya, yaitu Sahih Muslim. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'ala Musa rabbahu ma adna ahlil jannati manzilatan. Beliau bersabda bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, pernah bertanya kepada Rabb-nya terkait dengan penduduk surga yang posisinya paling rendah. Qal, lantas Allah Subhanahu wa taala menjawab,
huwa rajulun yaji'u ba'dama adkhala ahlal jannatil jannata. Dia adalah, maksudnya seorang yang akan menempati posisi yang paling rendah di surga. Kata Allah, ini Allah berbicara kepada Nabi Musa dan Rasulullah membicarakan kepada para sahabat dan sampai kepada kita hadisnya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannatah. Dia adalah seorang laki-laki di mana ketika dia datang penduduk surga sudah menempati posisinya masing-masing. Jadi dia terakhir, ikhwah. Penduduk surga yang lain itu sudah lebih dahulu masuk surga dan sudah menempati tempatnya masing-masing. Datanglah dia yang terakhir. Fa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, udkhul jannah, silakan kamu masuk surga. Fayaqul, dia mengatakan, ay Rabb wa kaif, ya Rabb, gimana saya mau masuk surga? Wa qad nazalan nasu manazilahum wa akhadhu akhdhatahum. Ya Rabb, wahai Tuhanku, wa kaif, bagaimana saya masuk surga? Orang-orang sudah menempati tempatnya dan sudah sudah mengambil posisinya masing-masing. Artinya semua penduduk surga itu sudah menempati posisinya masing-masing. Saya di mana tempatnya? Begitulah ikhwah. Saya tempatnya di mana? Karena dia orang terakhir, ikhwah. Fayuqalu lahu, lantas dikatakan kepadanya, kepada si laki-laki yang terakhir sekali masuk ke surga. Atarda ayyakuna laka mislu mulki malikin min al-mulukid dunya. Apakah kamu ridha kalau aku memberikan kepadamu seperti pemberianku kepada raja di surga, raja di raja dunia? Artinya di dunia itu ada raja-raja yang luar biasa, rajanya para raja, ya, rajanya para raja di dunia. Jadi ada raja-raja kecil, ada raja-raja besar. Allah berkata, mau enggak engkau aku berikan posisi atau aku berikan pemberian seperti yang pernah aku berikan kepada raja-raja besar yang semasa di dunia? Fayaqulu raditu ya Rabb. Raditu Rabb. Laki-laki ini mengatakan, saya ridho ya Allah. Saya ridho. Fayaqulu laka dzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Lantas Allah berkata, dan untukmu semisalnya, 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 dan semisalnya. Faqala fil khamisah raditu ya Rabb. Jadi Allah mengatakan kepada dia, untukmu aku berikan seperti yang pernah aku berikan kepada raja di dunia. Dan aku berikan lagi kelipatannya. Artinya 5 kali lipat. Demikian ikhwah. Raja-raja besar seperti Firaun, ya. Pokoknya para pemuka-pemuka raja. Jadi bukan raja-raja kecil, ya, raja-raja besar. Raja-raja yang terbesar yang pernah ada di dunia, yang paling kaya, yang paling luas kekuasaannya. Aku berikan untukmu seperti raja itu. Dan kelipatannya sampai 5 kali. 5 kali lipat, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima langsung laki-laki ini mengatakan, saya ridho ya Allah, saya ridho. Itu ikhwah. Allah alam, mungkin kalau dia masih mendengar, masih kelipatannya. Demikian. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan orang ini, ya, kerajaan yang besar, kekayaan seorang raja di dunia 5 kali lipat. 5 kali lipat itu pun setelah dia katakan raditu ya Rabb, aku ridho. Jadi kelipatannya. Sehingga yang kelima, aku ridho ya Allah. Kalau dia diam mungkin ada lagi kelipatannya, masih kelipatannya.
Kemudian fayaqulu laka hadza wa asyara amsalih. Kata Allah, untukmu seperti kerajaan itu kutambah dengan 10 kali lipat. Itu penduduk surga yang paling rendah posisinya. Walaka mashtahaita nafsuk walidzatu ainuk. Dan untukmu semua apa saja keinginanmu dan apa saja yang membuatmu bahagia. Untukmu, silahkan mau apa, silahkan untukmu. Demikian ikhwah. Fayaqul raditu rabb. Dia mengatakan aku ridho ya Allah. Demikian, aku terima, aku ridho ya Allah. Itulah posisi manusia yang paling rendah posisinya dibandingkan dengan penduduk-penduduk surga yang lainnya. Dia seperti kerajaan yang diberikan kepada raja-raja yang terkenal semasa di dunia. Ya, raja terkenal yang terkaya semasa di dunia. Kemudian untuk dia 10 kali lipat lagi. Demikian ikhwah. Kalau ada sepanjang sejarah ada raja-raja yang terkaya, yang terkuasa, kemudian yang harta bendanya yang pokoknya yang paling kaya lah sepanjang sejarah umat manusia di dunia. Siapa itu? Ya tidak tahu, Allahu a'lam. Siapa yang terkaya? Kita nggak tahu, nanti jangan-jangan ada lagi raja yang lebih kaya dibandingkan kaya raja-raja sebelumnya. Intinya dia akan diberikan seperti pemberian Allah kepada raja yang terkaya semasa di dunia sepanjang sejarah umat manusia dan ditambah dengan 10 kali lipat. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kalau itu masih di dunia ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, jika kita bandingkan dengan akhirat tentu belum ada apa-apanya. Ya, belum ada apa-apanya. Seperti yang sering kita singgung bahwa selendangnya penduduk surga, rida penduduk surga itu lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Tempat cambuk penduduk surga, tempatnya ya bukan cambuknya, tempat cambuk seorang penduduk surga itu lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Jadi satu hal yang ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau dia masih bandingannya dengan dunia seberapa kali lipat pun, itu belum ada apa-apanya ketimbang di surga. Tapi begitu pun sudah sangat luar biasa. Demikian ikhwah. Begitupun sudah sangat luar biasa. Jadi orang ini diberikan kekayaan 10 kali lipat raja yang terkaya, raja yang paling berkuasa semasa sepanjang sejarah umat manusia di dunia. Itulah yang diberikan kepada laki-laki yang posisinya paling rendah di surga kelak. Raditu ya Rabb, aku ridho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Ya kalau kita lihat orang yang terkaya, siapa ini? Orang yang terkaya di dunia sekarang ini. Bill Gates misalnya, siapalah. Ya demikian dengan kekayaan sekian ribu triliun mungkin. Kita nggak tahu berapa. Itu ikhwah tak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat akhirat. Demikian ikhwah. Tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat akhirat. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, sungguh satu hal yang sangat kurang cerdas lah kita katakan kalau ada orang yang mengorbankan akhiratnya hanya untuk dunia yang tak seberapa ini ikhwah. Ya. Sebagai ibroh bagi kita, ini penduduk surga yang paling rendah saja seperti itu posisinya. Terus kita mengorbankan akhirat kita hanya untuk dunia yang tak berharga ini. Itu ikhwah rahimallahu, itu yang maksudnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini peringatan kepada manusia. Wahai orang-orang yang bergelimang harta benda yang dilalaikan oleh dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik untukmu dan lebih utama ketimbang dunia ini. Silahkan Anda mencari dunia Anda. Silahkan, tapi ingat jangan sampai mengorbankan akhirat.
Dunia itu kita cari untuk mendapatkan akhirat, bukan untuk mendapatkan dunia. Kita korbankan akhirat kita. Wala haula wala quwata illa billah, na'udzubillah min dzalik. Jangan. Itu sangat tidak cerdas namanya. Kehidupan di akhirat, satu hari di sana sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun di sini, ikhwah. Coba, masa sih kita sia-siakan akhirat gara-gara untuk dunia yang tak seberapa lama, bahkan untuk nilai yang terlalu jauh lebih hina dibandingkan nilai akhirat, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sungguh bangkai anak kambing yang cacat ini lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Demikian ikhwah. Begitulah Rasulullah membandingkan antara dunia dan akhirat. Ya kalau semasa kita di dunia itu berhargalah kambing yang masih hidup untuk dimakan. Tapi ketika dia dibandingkan dengan akhirat itu tidak ada apa-apanya, ikhwah. Sedikit pun tidak ada perbandingannya. Dan bahkan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Oleh karena itu ikhwah, azinallahu wa iyyakum, sekali lagi jangan sampai kita dilalaikan dunia, akhirnya kita mengorbankan akhirat. Ya, jangan ikhwah. Terlalu rugi kita kalau mengorbankan akhirat untuk dunia. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi. Tadi kan yang pertama Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah tentang manusia yang paling rendah posisinya. Sekarang beliau bertanya, Rabb, fa'alahum manzilatan? Siapakah di antara mereka? Bagaimana mereka yang posisinya yang paling tinggi di surga kelak? Allah mengatakan, ulaikal ladzina aradta gharastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alaiha. Mereka yang kamu sebut-sebut tadi itu, mereka yang kamu maksud itu adalah mereka yang aku telah tanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku dan telah aku setempel atas kemuliaan tersebut. Yaitu ia tidak bisa berubah lagi, ya. Falam tara ainun, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Walam tasma' udhunun, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Walam yakhtur ala qalbil bashar, dan tidak sedikit pun tidak pernah terbetik dalam hati seorang hamba. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, misdaquhu fi kitabillahi azza wa jalla. Kisah ini pembenarannya ada disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dirahasiakan, ya, apa yang dirahasiakan dari para bidadari atau apa yang dirahasiakan dari kenikmatan yang sangat menyegarkan mata ataupun sangat diinginkan oleh manusia. Nikmat-nikmat surga yang sangat luar biasa. Tak ada seorang pun yang bisa memahaminya, mengetahuinya. Itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nikmat-nikmat surga itu, ya, mala ainun ra'at, tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan sama sekali tidak pernah terbetik oleh umat manusia. Kalaupun kita pernah mendengar bahwasanya di surga itu ada fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman, kata Allah dalam surah Rahman. Di dalam surga ada buah-buahan, ada ada kurma, ada delima, itu hanya nama. Hakikinya bagaimana hakikatnya? Tidak seperti kurma sekarang dan tidak seperti delima yang ada di dunia. Jangan terfikir pula oleh kita ketika Allah menyebutkan fihi ma faqihatu wa nakhlu wa rumman, di dalam surga, dalam dua surga tersebut ada kurma dan ada juga delima. Lantas yang terpikir kita kurma sukari, apa ajwa atau mezol. Jangan ikhwah, karena tidak ada satupun yang bisa dibandingkan. Tidak ada pembandingnya sama sekali. Tapi namanya kurma.
Hakikatnya bagaimana? Enggak ada diceritakan bagaimana. Ya, bagaimana besarnya? Enggak ada diceritakan. Allah hanya menyebutkan dia kurma. Ya udah, nanti dia dinamakan kurma. Bagaimana manisnya? Enggak disebutkan, ikhwah. Apakah dia berkelut-kelut juga? Demikian sebagaimana kurma sekarang? Allahu a'lam. Rumman misalnya, delima. Ya, delima. Kita tahu toh, ya. Kita tahu bentuk delima itu bagaimana. Ada, kalau di Indonesia itu delima kecil-kecil, kalau di Timur Tengah sana delima itu besar-besar, masya Allah. Warnanya warna delima, ya sampai warna disebut warna delima. Apakah asam-asam begitu, asam-asam manis-manis kecut begitu? Allahu a'lam. Ya, apakah bentuknya seperti itu? Allahu a'lam. Intinya dia nanti akan ada nanti di surga itu buah delima. Titik. Bagaimana kita nggak tahu. Ya, karena ikhwah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Kalau dia masih terbetik dalam hati kita, mungkin kita bayangkan, oh delimanya mungkin besar-besar begitu ya. Besar-besar mungkin sepelukan begini mungkin, ya, besar. Kemudian isinya biji-bijinya itu delima, nggak ada biji mungkin. Mungkin gitu ilustrasi kita. Kalau kita makan buah delima kan ada bijinya tuh, ya ada biji-bijinya. Demikian mungkin buah delima surga tak berbiji, dia langsung dimakan, langsung ditelan. Allahu a'lam, nggak bisa kita bayangkan. Selama dia masih terbayang dalam hati kita, masih terbetik kira-kiranya, dan ketahuilah tidak seperti itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Melebihi ekspektasi kita, melebihi dari apa yang kita bayangkan. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ketika Allah mengatakan fihi mafaqihatun zaujan, di dalamnya ada buah-buahan yang berpasang-pasangan. Nggak tahu juga kita berpasangan-pasangan ini bagaimana. Walaupun ada sebagian mufassir yang mengatakan ada buah yang segar, ada yang nggak segar, ada yang yang kering, ada yang basah. Allahu a'lam bissawab, ya. Allahu a'lam bissawab, karena itu kan ilustrasi kita semasa kita di dunia. Intinya kalau dia masih terbayangkan oleh kita, ketahuilah nikmat surga itu jauh lebih daripada itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para bidadari, seperti fihi ma khairatun hisan. Nah, ini Allah sebutkan itu. Fihi ma khairatun hisan. Di dalam dua surga itu ada para bidadari yang cantik jelita. Tentu kita pernah dong melihat wanita yang cantik, yang jelita. Tapi bidadari itu bagaimana? Allahu a'lam. Bagaimana? Intinya kalau masih terbayang kita seorang wanita yang cantik jelita, yang jelas para bidadari itu tak seperti itu. Di luar dari para ekspektasi kita. Nggak terbayangkan bagaimana cantiknya nanti para bidadari yang ada di surga. Selama masih terbayang dalam benak kita bagaimana-bagaimananya, maka tak seperti itu surga. Itu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Kata Allah, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan tak pernah terbetik dalam benak kita, benak seorang manusia. Itulah nikmat surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hamba yang soleh, hamba-hambanya yang bergegas untuk mendapatkan keampunan Allah, yang bergegas untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang memang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian untuk mendapatkan surganya, untuk mendapatkan keampunan dari Allah, dan untuk mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang memang disiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa.
Dan sekarang Ramadan, Masya Allah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Untuk orang yang takwa inilah Allah siapkan surga tersebut. Makanya kita harus bergegas ikhwah, manfaatkan waktu Ramadan kita ini untuk mendapatkan ketakwaan tersebut. Tapi ikhwah azallah wa iyyakum, itulah pembicaraan antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penduduk surga yang paling rendah posisinya dan penduduk surga yang paling tinggi posisinya. Tapi ikhwah azallah wa iyyakum, kita lanjutkan. Al-manzilatul ulya fil jannah, posisi yang paling tinggi di surga kelak. A'la manzilatan fil jannati yanaluhu syakhsun wahidun tusammal wasilah. Posisi surga yang paling tinggi, berarti ada ikhwah posisi, surga kan bertingkat-tingkat, ya, surga bertingkat-tingkat. Ada tingkat yang paling tinggi, ya, dan ada tingkat yang tertinggi. Tingkat surga yang tertinggi, surga yang paling tinggi, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, "Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus fa innahu a'lahu wa awsatuha." Fa innaha a'laha wa awsatuha. Apabila kalian minta surga, langsung minta firdaus, karena firdaus itu surga yang paling tinggi dan yang paling tengah. Ada demikian ikhwah. Dan dari di surga firdaus ini yang posisi yang paling tinggi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, hanya diraih oleh satu orang saja, nggak banyak. Ya, hanya diraih oleh satu orang saja. Adapun surga tertinggi itu yang lainnya banyak yang mendapatkan. Ya, tidak hanya satu orang. Ini yang muqarrabun, seperti yang sudah kita bahas, mereka yaitu yang thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Banyak dari kalangan para salafus saleh terdahulu, para sahabat dapat surga yang paling tinggi, wa qalilum minal akhirin, dan para kaum muslimin yang terakhir itu sedikit dapatnya. Yang ashabus shimal yang banyak, ya. Yang bahagian yang kelompok shimal, kelompok kanan, kelompok yamin, ya, ashabul yamin, yang kelompok kanan yang banyak. Sullatum minal awalin wa sullatum minal akhirin. Banyak dari orang terdahulu mendapatkannya dan juga orang-orang terakhir. Tapi kalau untuk yang al-muqarrabun, ulaikal muqarrabun, mereka orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Banyak dari orang para sahabat terdahulu dan sedikit dari yang orang-orang terakhir. Demikian ikhwah. Itu mereka yang menempatkan tempat yang tertinggi. Tapi dari yang tertinggi ini ada tempat yang lebih tinggi lagi, hanya ditempati oleh satu orang. Dan tempat itu yang disebut dengan nama al-wasilah. Ya, namanya wasilah. Sayanaluha insyaallah Nabiul Mustafa al-Mukhtar khiratullah min khalqihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat tersebut akan ditempati, posisi tersebut akan ditempati oleh Nabiullah yang terpilih, ya, yang nabi yang Allah ciptakan terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan makhluk manusia yang terbaik. Dia adalah Muhammad, dia adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Katsir fi Nihayah. Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya An-Nihayah. Dzukira a'la manzilatin fil jannah, disebutkan posisi yang paling tinggi nanti di surga, wahia al-wasilah. Namanya adalah wasilah. Fiha maqamu Rasulillah SAW, disitulah posisi tempat Rasulullah SAW. Wasaqa fi dzalika hadits Jabir bin Abdullah 'inda al-Bukhari fi sahihihi. Kemudian beliau, yaitu Ibnu Katsir rahimahullah, menyebutkan hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang di saat dia mendengar adzan berkumandang, kemudian dia mengatakan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah
ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ah yaumil qiyamah. Maka orang ini berhak mendapatkan syafaah di hari kiamat kelak. Di sini ikhwah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya apabila Anda mau mendapatkan syafaatku, ya, maka salah satu amalan yang perlu kita lakukan adalah mengucapkan doa ini setiap kali setelah adzan berkumandang, yaitu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Itu doanya, dan ini suka masyhur doanya, ya. Ini doa masyhur, enggak ada khilafiyah di sini. Mereka yang setiap kali selesai adzan berkumandang dia ucapkan doa ini, maka halat lahu syafa'ah yaumil qiyamah. Maka orang ini berhak untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian wasaqa hadits Abdullah bin Amr bin al-As. Kemudian Ibnu Katsir juga menyebutkan ataupun mencantumkan hadis Abdullah bin Amr bin As inda Muslim fi sahihi, yang dicantumkan ataupun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Qala, dia mengatakan, yaitu Abdullah bin Amr bin As mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzannya, faqulu misla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Seperti misalnya ketika muadzin mengatakan Allahu akbar, maka kita mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita juga mengucapkan, yang mendengar ya, bukan yang muadzin, kita ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dan seterusnya, ya. Ucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin, terkecuali karena ini hukum dasarnya itu ikhwah. Hukum dasarnya kita mengucapkan apa saja yang diucapkan oleh muadzin. Dia katakan Allahu akbar, kita katakan Allahu akbar. Dia katakan asyhadu an la ilaha illallah, kita katakan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, setiap sepenggal kata kita ikuti apa yang diucapkan. Dia ucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita ucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pokoknya hukum dasarnya mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Kalau mau ada pengecualian, harus ada dalil pengecualiannya. Seperti misalnya ucapan hayya 'alatain, ya, hayya 'alas shalah dan hayya 'al falah. Maka ada pengkhususan. Rasulullah menyuruh kita untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Setelah muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, maka kita ucapkan bukan hayya 'alas shalah lagi, tapi la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, maka kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ketika muadzin melanjutkan Allahu akbar, Allahu akbar, apa yang kita ucapkan? Kembali kepada hukum asalnya, yaitu seperti yang diucapkan oleh muadzin. Jadi hukum asalnya ikhwah, ya, pada asalnya kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, apa yang dikumandangkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alatain, yaitu hayya 'alas shalah, al falah. Oleh karena itu ikhwah, ketika muadzin pada salat subuh dia mengumandangkan as-salatu khairum minan naum, apa yang kita ucapkan? Kalau tidak ada dalil
maka kembali kepada hukum asal, yaitu ucapan seperti yang diucapkan oleh muadzin, yaitu as-salatu khairum minan naum. Tapi kalau ada dalilnya, ada ucapan khusus di sana, maka boleh kita ucapkan dengan catatan dalilnya sahih. Demikian ikhwah, dalilnya sahih, bukan kata orang, bukan kata fulan, bukan kata fulin, bukan, ya. Tapi ada dalilnya. Kalau tak ada dalil, kembalikan ucapan as-salatu khairum minan naum kepada hukum asal. Ya, kepada hukum asal. Apa hukum asalnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Yaitu idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengar muadzin mengandangkan adzannya, ucapkan seperti apa yang diucapkan. Itu ikhwah. Ya, sekarang mudah difahami ya. Mudah difahami. Kecuali hayya 'alatain itu karena memang ada dalil khusus di mana kita tidak mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Barang siapa ya, barang siapa setelah barang siapa yang mengucapkan ini, jadi ikhwah persyaratannya ada dua, yaitu dia harus sudah dimulai sejak muadzin mengumandangkan adzannya. Sejak muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya kita sudah dari sana mengucapkan apa yang diucapkan, apa yang diucapkan oleh muadzin sampai selesai, ya, sampai selesai Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin mengumandangkan adzannya. Lantas kita lanjutkan dengan doa ini, ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ucapkan itu. Jadi bukan hanya doanya ikhwah, ya. Bukan hanya doanya, persyaratannya yang kata Rasulullah halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapat syafaat di hari kiamat, yaitu dari awal muadzin mengumandangkan adzannya kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh sang muadzin. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dan yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu dalam doa tersebut ada wa ba'athhum maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Dari sini ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Muhammad al-wasilah, posisi yang tertinggi tadi, ya, wal fadilah, dan karunia, wa ba'athum maqama mahmudanil ladzi wa'adtah, dan utuslah dia, tempatkanlah dia di tempat yang paling mulia yang telah engkau janjikan. Itu ikhwah terkait dengan pembahasan kita, yaitu tempat yang tertinggi dari tempat yang tinggi-tinggi dalam surga. Dia adalah yang disebut dengan wasilah dan hanya ditempati oleh satu orang. Dia adalah Rasul kita, Mustafa, Nabiyuna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tadi sudah kita sebutkan dari Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Muslim, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tumun nida, idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzannya, faqulu mithla ma yaqul, kemudian ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh si muadzin, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Summa sallu alayya, kemudian berselawatlah atasku. Fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asharan, karena sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat untuk dia sebanyak 10 kali. Demikian ikhwah. Di sini ikhwah azallahu wa iyyakum, tentu selawat kita kepada Rasulullah dengan selawat Allah kepada kita, ya, untuk manusia itu berbeda, ya. Itu tentu akan berbeda. Dan selawatnya malaikat kepada manusia juga berbeda ikhwah. Jadi di situ ada selawat kita kepada Rasulullah, kemudian selawatnya malaikat untuk manusia, selawatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Ini 3 hal yang berbeda-beda.
Allah Subhanahu wa taala kan menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Rasulmu, ya, pada Rasulullah, dan mengucapkan salam. Ini ada 3 hal yang berbeda, ikhwah. Selawatnya Allah pada Rasulullah, selawatnya malaikat kepada Rasulullah, dan selawatnya kita kepada Rasulullah SAW. Adapun selawatnya Allah kepada makhluknya, kepada Rasulullah SAW, ya, kepada manusia, dia adalah keampunan dosa. Allah mengampunkan dosa orang tersebut. Maghfiratu minallah, yaitu keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun selawatnya malaikat kepada Rasulullah atau kepada manusia adalah malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa dia, ya Allah ampunkan dosanya. Dan selawatnya kita kepada Rasulullah ucapan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Demikian ikhwah. Kalau di dalam salat khusus lagi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam salat itu tauqifi ikhwah lafaznya, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Silakan baca apa saja yang ada riwayatnya. Silakan berselawat apa saja yang ada riwayatnya sahih dari Rasulullah SAW, dan ingat jangan dirubah-rubah lafaznya. Ya, jangan dirubah-rubah lafaznya. Karena para sahabat itu belajar selawat di dalam sholat itu sebagaimana mereka belajar tentang Al-Quran. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Jadi selawatnya Allah kepada Rasulullah itu Allah ampunkan dosanya. Selawatnya malaikat kepada Rasulullah yaitu doa malaikat untuk pengampunan dosa Rasulullah. Selawatnya kita kepada Rasulullah ucapan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Demikian ikhwah, ya rahimanallah wa iyyakum. Demikian juga selawatnya Allah dan malaikat itu untuk manusia yang lain juga seperti itu. Seperti dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada orang-orang yang bersahur. Selawatnya Allah kepada orang-orang yang bersahur yaitu Allah ampunkan dosanya. Selawatnya malaikat kepada orang yang bersahur, dia berdoa kepada Allah agar diampunkan dosa orang yang bersahur. Makanya ikhwah, jangan tinggalkan sahur. Demikian ikhwah. Memang jumhur para ulama mengatakan itu sunnah muakkad, tidak sampai wajib. Tapi sangat kuat sekali perintahnya ikhwah. Seperti Rasulullah katakan, tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Al-faslu baina siyamina wa siyami al-kitab akal sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasanya orang al-kitab itu makan sahur. Tasahharu walau antajra jur'atan minal ma. Bersahurlah kamu walaupun hanya dengan seteguk air. Demikian ikhwah. Supaya apa? Untuk mendapatkan salawat dari Allah dan salawat dari malaikat. Demikian ikhwah. Didoakan malaikat kita ikhwah. Allah ampuni dosa kita. Kita makan bukan ngapa-ngapain. Ya. Kita makan dan minum. Bukan disuruh kita harus sujud sekian jam. Enggak, makan ya Allah, makan. Kita makan dan minum dapat salawat dari Allah dan Rasulnya. Itu pun kita enggak mau. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwah azallahu, kita kembali kepada pembahasan. Ya, kita kembali kepada pembahasan yaitu di mana di sini ada wasilah. Ya, fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Sesungguhnya barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Summa salullaha ta'ala li al-wasilah. Kemudian mohonkan kepada Allah untukku, yaitu tempat yang disebut dengan wasilah. Fa inna man sa'alallahu lil wasilah. Barang siapa yang memohonkan kepada Allah wasilah untukku, tempat wasilah itu untukku, halat lahu syafa'ah, maka orang tersebut berhak mendapatkan syafaat. Demikian ikhwah. Azallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, wa qad sa'ala sahabatu Rasulullah SAW qailin. Para sahabat pernah ikhwah bertanya kepada Rasulullah SAW, wa mal wasilah? Ya Rasulullah, apa itu wasilah? Kan di sini kita disuruh Rasulullah untuk mohonkan kepada Allah agar Allah memberikan anugerah kepada Rasulullah itu berupa tempat yang bernama wasilah. Berupa wasilah ya. Di sini belum tahu nih, apa itu? Wasilah itu apa?
Tempatkah? Apakah? Ya, belum diketahui. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, apa itu wasilah ya Rasulullah? Beliau mengatakan, a'la darajatin fil jannah, yaitu tempat di surga yang tertinggi, tidak ada lagi yang di atasnya. Tempat di surga yang tertinggi. La yanaluha illa rajulun wahid, yang tidak akan bisa dicapai kecuali hanya untuk satu orang, enggak dua. Ya. Hanya satu orang yang mendapatkan itu dari sekian miliar umat manusia. Dari sekian miliar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sekian ratus ribu para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memang pilihan, hanya satu orang yang menempati tempat itu. Hanya untuk satu orang. Memang tempat luar biasa ikhwah ini. Kemudian wa arju an akuna huwa, saya berharap sayalah yang menempati tempat itu. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah minta kepada umatnya, mintakan kepada Allah agar aku dapat wasilah itu, agar mendapatkan tempat tertinggi itu. Demikian ikhwah. Sebagai balasannya Anda akan diberi syafaat, Anda akan mendapatkan syafaat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Rawahu Ahmad an Abi Hurairah. Ya. Jawaban Rasulullah ini, pertanyaan sahabat dan tentang wasilah dan dijawab oleh Rasulullah SAW, itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fil musnadi, juga masih di dalam kitab musnad. Ya, musnad ini sepertinya yang dimaksud musnad Imam Ahmad ya, karena kan buku-buku musnad banyak. Al-Masanid, banyak buku-buku masanid. Wa fil musnad, karena di sini disebutkan Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad, sepertinya yang dimaksud adalah musnad Imam Ahmad. Wa fil musnadi an Abi Sa'id, dalam kitab musnad Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wasilatu darajatun indallah. Wasilah adalah satu derajat, satu tingkat di sisi Allah, laisa fauquha darajah, di mana di atasnya tidak ada tingkatan lain. Jadi dialah yang paling atas, tidak ada lagi yang di atasnya. Fasalullaha ayyu'tiyani alwasilah, maka mohonkanlah kepada Allah semoga Allah memberikan wasilah itu untukku, menempatkanku di tempat tersebut, di tempat yang tertinggi yang tidak ada tingkatan lagi di atasnya. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tempat di surga yang tertinggi, tidak ada lagi tingkatan di atasnya. Firdaus tempat tertinggi, tapi di antara tempat tertinggi tersebut ada yang lebih tinggi lagi di antara tempat-tempat tertinggi itu. Dia yang disebut dengan al-wasilah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dengan demikian selesailah kita membahas yaitu tempat yang paling rendah di surga dan tempat yang paling tinggi di surga. Tempat yang paling rendah di surga itu seperti 10 kali lipat kejayaan, kekayaan para raja-raja yang terhebat semasa di dunia. 10 kali lipat. Itu yang paling rendah. Dan tempat yang paling tinggi, dia adalah tempat yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik dalam hati. Dan di antara tempat yang tertinggi ini ada yang paling tinggi dari tempat yang tertinggi. Dia adalah wasilah. Tempat ini yang nanti insya Allah kita mohon kepada Allah agar Rasulullah lah yang menempati tempat itu. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Baik, sampai di sini saja. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan penduduk surga yang berada di tempat yang tertinggi dan terendah. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543.
Baik, pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Dari hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seseorang telah melakukan dosa besar dan dosa kecil dan bertaubat, maka apakah masih ada harapan untuk bisa masuk surga tanpa hisab? Syukron Ustaz. Ikhwah azallahu wa iyyakum, barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyinggung dalam hadisnya terkait dengan orang-orang yang yadkhulul jannah bila hisabin wala adab. Mereka yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa adab, langsung masuk ke dalam surga. Namun dan Rasulullah SAW menyebutkan kriterianya. Dia mengatakan la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak minta ruqyah, mereka yang tidak melakukan pengobatan dengan cara kai. Kai itu besi yang dipanaskan kan diletakkan di tempat yang sakit. Dahulu ada cara pengobatan begitu. Wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur. Tatayyur itu sesuatu yang dianggap akan mendatangkan kesialan atau dianggap akan mendatangkan keberuntungan. Apakah kejadian? Ya, dahulu dikatakan tatayyur diambil dari kata-kata toyir. Toyir itu burung. Jadi orang-orang jahiliyah terdahulu apabila mereka ada niatan untuk melakukan sesuatu, apakah safar atau mau melakukan satu event mungkin besar, mereka akan pergi ke kumpulan burung tertentu jenisnya, lantas mereka ganggu itu burung. Apabila burungnya terbangnya ke kanan, berarti ya mereka lanjutkan niat mereka. Kalau burungnya terbang ke kiri, mereka urungkan niat itu karena dianggap akan mendatangkan kerugian. Itu baik ikhwah. Ya kalau di Indonesia bukan burung sih, banyak hal ya, banyak hal. Apakah cecak yang masuk ke gelas atau atau foto yang tiba-tiba jatuh sampai memecahkan kaca, atau masuknya kupu-kupu ke dalam rumah, itu semua ketika dinilai akan mendatangkan kesialan atau mendatangkan keberuntungan, ya itu termasuk tatayur, ya termasuk dalam tatayur. Dan ini banyak di Indonesia, banyak. Sebenarnya nggak di Indonesia aja sih, banyak di luar sana juga banyak yang pemahaman ataupun keyakinan seperti itu. Taib, mereka yang tidak minta ruqyah, mereka yang tidak melakukan pengobatan dengan cara kai, dan mereka yang tidak melakukan tatayur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 kriteria. Ya, 5 kriteria. Dan di sini tidak ada disebutkan dia enggak melakukan dosa. Mana ada manusia yang tidak berdosa, ikhwah. Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah ada yang bertaubat. Jadi mereka yang bertaubat, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, bisa masuk, ya, bisa masuk dalam yang masuk surga dengan tanpa hisab. Karena tidak ada kriteria harus tak berdosa. Demikian ikhwah. Apalagi dia sudah taubat dari dosanya. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Seorang yang taubat dari dosanya itu seperti yang tidak ada dosa. Demikian ikhwah, seorang yang bertaubat dari dosanya, apapun dosanya, termasuk dosa syirik, kalau dia bertaubat dengan dosanya, maka diampunkan dosanya, ikhwah. Orang akan ampuni. Sebesar apapun dosa seseorang, walau dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, walaupun dosanya sampai mencapai langit, kalau dia datang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi mereka yang berdosa dan sudah taubat dari dosanya, tapi benar-benar taubat ya ikhwah, ya. Kalau dia lakukan dosa besar, harus taubatnya taubat nasuhah. Apalagi dosa besarnya ini terkait dengan orang. Kalau kita dosa besar terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih mudah mengampunkannya ketimbang taubat kita itu terkait dengan kezaliman terhadap orang lain. Maka harus ada minta maaf. Syukur dia maafkan. Kalau enggak, berarti harus diselesaikan nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dia mencuri barang orang, menghina orang mungkin, kemudian apalah, ikhwah mungkin pernah memukul orang. Maka ini harus selesaikan di dunia. Kalau enggak selesai di dunia, maka dia akan diselesaikan di akhirat.
Itu ikhwah permasalahannya. Karena kalau dia menzalimi orang harus disidang. Ya, harus disidang. Dan di situ akan ada hisab. Tidak bisa begitu saja lewat. Inilah masalah yang rumit. Dosa yang ini. Ketika Rasulullah mengatakan as-salawatul khams. As-salawatul khams. Al-jum'atu ilal jum'ah. Ar-ramadan ila ramadan. Mukaffiratun ma bainahuma majtuni al-kabair. Di antara salat yang 5 dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu yang semua di antaranya ini akan dihapuskan dosanya. Mereka yang sudah tadinya Ramadan yang lalu sekarang sudah mendapat Ramadan sekarang, maka akan dihapuskan dosanya dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan yang akan datang. Tapi dengan catatan majutun ibal kabair, selama dia itu menjauhkan dosa-dosa besar. Karena apa? Dosa besar nggak bisa dihapus dengan cara dari Jumat ke Jumat, begitu nggak bisa. Dari Ramadan ke Ramadan begitu saja nggak bisa. Ketika Rasulullah mengatakan man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkan dosa yang telah lalu. Wa man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan iman wa ihtisaban, karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa yang telah lalu. Selesai? Enggak, ikhwah. Itu dosa-dosa yang bukan dosa-dosa besar. Dosa besar harus dengan taubat. Ya, harus dengan taubat. Taubat nasuhah. Dengan persyaratan yang sudah sering kita sebutkan. Terutama yang terkait dengan dosa besar, terkait dengan urusan muamalah dengan manusia. Nggak selesai hanya dengan taubat kepada Allah. Harus minta maaf. Kalau dia ada hak yang harus diselesaikan, pulangkan haknya. Kalau dia merasa terzalim, minta maaf. Kalau harta harus dipulangkan. Dan kalau tidak, maka kalau dia tidak mau maafkan, maka diselesaikan di hari akhirat. Demikian ikhwah. Ya, baru dia bisa selesai. Demikian. Oleh karena itu, sekali lagi ikhwah, masalah kalau seorang sudah taubat dari dosanya, dan memang semua taubat ya, taubat yang kita katakan tadi yang memang memenuhi kriterianya, baik kalau dosa kecil insya Allah lebih mudah, ya wudhu saja itu insya Allah akan turunlah dosanya sesuai dengan air wudhu, tapi dosa besar nggak seperti itu. Dengan puasa Asyura sudah bisa, dengan puasa Arafah ya, tukafir sanata madhiyah wal baqiyah, yang mengampunkan dosa yang lalu dan yang akan datang, insya Allah selesai. Tapi dosa besar nggak bisa, harus taubat nasuha dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Insya Allah kalau memang itu dan dia memenuhi kriteria ini, dia bisa masuk surga bila hisabin wala azab, tanpa hisab dan tanpa azab, insyaallah. Allahu a'lam. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Ikhwata Islam wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Aryani di Majalengka. Ya, silakan Ibu. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika suami istri masuk ke dalam surga? Ya. Apakah nanti dia ditempatkan di ruangan yang berbeda atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Nah. Ya, apabila suami istri masuk surga, apakah ditempatkan di tempat yang sama, satu ruangan, ataukah ruangan berbeda karena ada bidadari-bidadari yang lain gitu ya? Apakah satu kamar dengan para bidadari? Ikhwa azallahu wa iyyakum. Secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalin min syai'. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak dan keturunannya, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami ikutkan dia kami gabungkan dia dengan anak-anak keturunannya, dengan keluarganya, dengan istrinya, istri anak-anaknya. Wa ma alatnahum min 'amalin min syai'. Kami tak akan menzalimi sedikit pun amalannya. Para mufassir menyebutkan ya, apabila suami dan anaknya di bawah, maka anak-anaknya ini akan mengikut ayahnya. Ya, akan mengikut ayahnya.
Demikian ikhwah. Ya, si istri bersama suami kan tadi sama masuk surga. Kemudian apabila si anak di atas derajat di surga di atas derajat ayahnya, maka ayah dan bundanya akan disamakan derajatnya dengan dengan anak-anaknya. Demikian ikhwah rahimallahu wakum. Lantas apakah mereka berada di satu ruang? Nah, kan gitu. Kalau kita kan di sini di dunia satu ruang ya dengan istri kita, anak-anak di ruang yang lain. Itu bagaimana? Apakah begitu? Allahu a'lam bishawab, masalah ini kan perlu dalil. Demikian ikhwah. Perlu dalil bahwasanya apakah satu ruangan ataukah tidak? Apakah bersama satu ruangan itu juga bersama bidadari yang lain apakah tidak? Ikhwah, ini ajalah. Yang penting masuk surga aja dah dulu ya. Yang penting masuk surga aja dulu. Demikian ikhwah. Insya Allah akan mendapatkan yang terbaik untuk kita. Minta surga Allah. Mengenai satu ruangan dan tidak satu ruangan, nantilah kita pikirkan itu. Dan Allah yang punya kehendak. Yang terpenting adalah bagaimana caranya agar kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang nomor satu yang paling penting. Terutama di bulan Ramadan ini ikhwah. Ya, di mana futihat abwabul jannah lam tughlaq minhu babun wa ghulliqati abwabun nar lam tuftah minhu babun. Dibukanya pintu-pintu surga, satu pun nggak ada pintu yang tertutup. Ditutup ya pintu neraka, satu pun tidak ada yang pintu tersebut yang terbuka. Pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7 yang menunjukkan bagaimana besarnya rahmat Allah kepada umat manusia. Sampai untuk masuk surga itu perlu 8 pintu, masuk neraka 7 pintu aja. Ya, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Terus apa hubungan dengan kita dengan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka? Di saat inilah kita lebih mudah untuk mendapatkan surga itu. Lebih mudah berhembusnya angin surga. Lebih kurang begitu ikhwah. Dibukanya pintu surga, berhembusnya angin surga. Ya, aura surga. Sehingga kita bisa lebih mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Demikian ikhwah. Lebih mudah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang di bulan-bulan yang lain. Jadi ibu yang bertanya di Majalengka, ya, yang terpenting bagi kita ibu, kita masuk surga aja dulu. Demikian ikhwah. Mengenai satu ruangan dan tidak, nantilah itu. Kalau kita minta, kita udah masuk surga nih, kita katakan, ya Allah, saya mau satu ruangan dengan suami saya. Masa sih nggak diberi Allah? Ya, ma tashtahil anfus wa taladdul ain, ya kan? Allah mengatakan, untukmu apa yang kamu inginkan dan apa yang membuat matamu itu enak, segar. Udah, kalau kita minta, taruhlah, anggaplah tidak satu ruangan. Kalau kita minta satu ruangan, masa Allah nggak ngasih izin? Demikian ikhwah. Jadi intinya masuk surga aja dulu Bu ya. Insya Allah berikutnya ada permintaan yang terakhir, permintaan yang lain kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah, sepertinya waktu kita sudah habis. Atau satu pertanyaan lagi, silakan. Nah, Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Aryani yang berada di Majalengka. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, semisal ada seorang ibu yang sedang mengandung, kemudian dia mendengar dari dokter atau orang-orang lainnya kalau anaknya ingin pintar maka harus minum air kelapa. Atau kalau anaknya ingin laki-laki, sang bapak harus makan daging. Kemudian ibu itu melaksanakan apa yang ia dengar. Apakah hal ini termasuk ke dalam tatoyur Ustaz? Karena kita mempercayainya. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron. Ikhwah azallahu wa iyyakum, perhatikan. Pertama misalnya kita contohkan saja seperti kesehatan. Sehat, seorang sedang sakit. Kita tahu bahwa yang menyembuhkan sakit itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan orang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, kata Nabi Ibrahim, Allah lah maksudnya Allah yang menyembuhkanku. Bukan dokter dan bukan obat. Tetapi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Rasulullah pernah mengatakan, tadawu, berobatlah kalian. Itu sebagai usaha kita. Jadi ikhwah, ketika kita berobat supaya sembuh, kita harapan dengan obat tersebut sembuh dari sakit, itu kan usaha kita. Usaha kita bagaimana caranya supaya kita bisa sembuh. Dan dalam usaha tersebut ada korelasinya antara obat yang dimakan dengan
penyakit yang akan disembuhkan dengan obat tersebut. Semuanya kembali kepada Allah, tapi kita usaha. Demikian ikhwah, kita usaha. Misalnya ikhwah, kita pusing misalnya, maka ada obat-obat tertentu dengan merek tertentu yang obat tersebut bisa meredakan sakit kepala. Dan memang sudah dibuktikan ada hubungannya. Maka hal ini dibolehkan selama obat-obat tersebut tidak haram dan tidak dengan cara-cara yang haram. Bendanya, zatnya tidak haram dan tidak dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Terkecuali kalau ada pengobatan yang nggak ada hubungannya. Seperti misalnya di daerah Sumatera ini ada pengobatan sakit gigi tuh. Sakit gigi. Pengobatannya bagaimana? Yang mengobati itu dia ambil paku, dia paku dinding. Dia paku dindingnya gimana? Ibu sudah sembuh, sikit lagi. Pakunya lagi. Antara paku dinding dengan gigi itu nggak ada hubungannya. Kecuali kalau giginya goyang, dia pakai benang, diikat sebelah sini, diikat ke paku, ditarik, itu ada hubungannya. Tapi kalau sakit gigi nggak ada hubungannya, dia paku dinding, udah bu, nggak ada hubungannya. Ini bukan hanya tatayur ikhwah, ini juga bisa masuk pada perdukunan. Nah, seperti yang kita katakan tadi, yang ditanyakan tadi, minum air kelapa, kemudian si air kelapa, kemudian si ayah banyak-banyak makan daging sehingga nanti sel spermatozoanya itu ada yang panas, ada yang dingin segala macam, ikhwah ya. Enggak apa-apa, itu bukan tatayur, itu termasuk salah satu cara ataupun usaha ya. Usaha untuk mendapatkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tapi ingat ikhwah, tetap hasilnya Allah yang menentukan. Jangan dikatakan, wah ini anak saya laki-laki, kenapa? Karena saya banyak makan daging. Banyak orang makan daging, anak perempuan aja. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, selama ada hubungannya, tidak apa-apa, boleh silahkan. Itu usaha. Tapi ingat, kita hanya usaha, hasil Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Ya, yang menentukannya. Apabila memang ada hubungannya antara makan daging dengan keturunan, menginginkan keturunan laki-laki, tidak masalah. Sekali lagi, itu sama seperti kita makan obat tadi. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Baik, itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Ya, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.